muliakan Yesus, angkat tangan, muliakan Yesus. Hosana bagi Raja, Hosana bagi Raja, Hosana bagi Raja. Dia Tuhan selamatkan jiwaku, bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di rumah Tuhan. Sama-sama kita datang dengan hati yang rindu ketemu dengan Tuhan. Pastikan pagi hari ini kita berjumpa dengan Tuhan, membawa pujian, membawa penyembahan yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk menyembah Tuhan bersaat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Kami memuja-Mu Tuhan. Haleluya. Kami datang merendahkan hati kami di hadapan Engkau Yesus. Mari layakkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Layakkan kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Segala syukur bagimu. Engkau yang ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, Kami haleluya. tinggikan Engkau Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuja-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala syukur bagimu. Haleluya, Engkau yang layak kami sembah. haleluya. Engkau yang layak kami tinggikan. Glory, Segala syukur bagimu. Segala syukur bagimu. haleluya, haleluya, Engkau yang layak kami sembah. haleluya. Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya, Terima kasih Yesus. haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, glory. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji. Layakkan kami umat-Mu Tuhan. Haleluya. Layakkan kami menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami memuja-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan. Haleluya. 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 Amin. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan pagi hari. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik.
Tuhan kita semuanya bangkit berdiri Bapak Ibu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu yang terbaik, yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, aku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya ku andalkan, satu-satunya ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Sekali lagi, mari sama-sama katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, oh, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan memberkati, memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Engkaulah satu-satunya Tuhan Haleluya. yang sanggup menolong setiap kami Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Pimpin acara ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus Engkau bertahta di atas setiap pujian kami. Membawa seluruh jemaat Tuhan pagi hari ini bersuka cita memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua? Amin. Luar biasa. Saya mengajak kita bersorak haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Amin. Hidupku tak akan sama.
Haleluya. Mari bersuka cita pagi hari ini. Amin. Dialah Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kita. Amin. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Mari bersuka cita, bersorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Dialah Allah, alasan kita hidup Bapak Saudara, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu. Sekali lagi, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu. Sekali lagi, amin. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Tetap bangkit berdiri ya, belum capek ya Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Dialah Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya.
Ya, hanya di dalam nama-Nya. Amin. Haleluya. Firman jalanku, tidak iman di tiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Amin. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Amin. Di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kebenaran yang bebaskan, kebenaran yang bebaskan, lalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Amin. Di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama-Nya, haleluya. Dalam nama-Nya ada keharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Amin. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ya, dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Tiba saatnya kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama siapkan hati kita untuk menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Yesus, Kau kuandalkan.
ku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Amin, haleluya. Ku perlu Engkau, Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, lebih siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri Bapak Ibu. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Percaya di setiap waktu. Tiada lain
Saudara Daniel bagi kita dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapak kami yang baik yang surga, terima kasih. Pagi hari kami bersyukur kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bila setiap pujian kami naikkan itu menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan tiba saatnya kalau kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi hati, pikiran, telinga roh kami Tuhan, supaya kami boleh dengarkan firman-Mu, kami boleh mengerti, terlebih kami belajar untuk melakukan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, memberkati Tuhan, mengurapi, sehingga apa yang keluar dari lidah bibirnya, kuasa Tuhan yang bekerja. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, di dalam nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi, selamat kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak sudah diberkati? Bapak sudah diberkati? Amin, puji Tuhan. Langsung saja kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan. Tema firman Tuhan kita pada pagi yang indah ini, cukupkanlah dirimu, ya, cukupkanlah dirimu. Sebelum kita menikmati firman, kita akan membaca ayat yang mendasari firman Tuhan pada pagi yang indah ini, ya. Lukas 3 ayat yang ke-14, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Lukas 3 ayat 14. 2, 3. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepada, dan kami apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, ini adalah pertanyaan prajurit-prajurit kepada Yohanes. Yohanes pada waktu itu sedang berkhotbah, lalu menyampaikan suara kenabian. Nah, ini yang seringkali sudah mulai hilang, sudah mulai pudar gitu ya. Apalagi ketika ketemu dengan para pejabat begitu, bukan sekedar anak-anak Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah kehilangan suara kenabian. Berapa banyak ketika ketemu dengan para pejabat, para pimpinan negara. Padahal nanti kalau kita melihat ya di Alkitab itu, jadi ada tiga jabatan ya, raja, imam, nabi. Ya, jadi nabi itu punya power. Masih ingat ya, Samuel itu punya power yang cukup kuat di hadapan raja-raja. Ya, jadi artinya ada suara kenabian yang disampaikan, dan kita lihat berapa banyak nabi-nabi ini diberikan perintah oleh Tuhan untuk menegur raja-raja, ya, menyampaikan suara kenabian. Tapi sekarang kan seringkali enggak, saudara ya. Kita sepertinya nabi itu di bawahnya para pejabat, sehingga ketika ketemu pejabat pokoknya bukan berarti kita menjadi sombong, tidak. Makanya saya seringkali ketika ketemu dengan para pejabat, ya saya sampaikan suara kenabian. Ketika Tuhan izinkan ketemu dengan wali kota, dengan DPRD, ya kita sampaikan suara kenabian. Ya, saya pernah satu kali ketika Pesparawi ke kota Solo, saya diminta oleh LPPD untuk mendampingi tim Pesparawi kita ya di Solo, karena kebetulan saya orang Solo, mereka tahu, Pak Agus dampingi dong gitu. Nah, akhirnya kami istilahnya pamit ya, pamit kepada wali kota, kepada DPRD pada waktu itu. Nah, ketika ada di sana kita dijamu oleh ketua DPRD pada waktu itu ya, sehingga kita menikmati makan siang ya. Ketika makan siang ya saya makan aja bersama dengan tim yang lain di ujung begitu. Lalu tidak lama saya dipanggil oleh satu asisten ya, dideketi, dia ngomong, Pak, diminta oleh Bapak untuk pergi ke kantornya, katanya, ke kantor kerjanya. Terus saya diantar ke kantor kerjanya di lantai 2 gitu ya, sudah ada Pak Ketuanya di situ. Lalu dia ngomong gini, hanya Pak Agus pendeta yang nggak pernah main ke kantor saya, dikatakan begitu. Saya nyatakan gini, oh ya yang lain mungkin datang ke sini punya kepentingan, keperluan, dana dan sebagainya kan gitu ya. Nah, saya bukannya sombong ya, kita terlalu yakin bahwa pekerjaan kita di backup dan diproteksi oleh Tuhan. Amin. Amin.
bukan oleh kekuatan-kekuatan lain. Saya tidak mau mengandalkan itu, saudara. Walaupun secara normatif sebenarnya ada dana-dana yang diberikan oleh pemerintah untuk gereja-gereja. Bisa sebenarnya kalau kita mau minta itu bisa, tetapi saya lebih berharap kepada Tuhan, bukan sekedar berharap, tetapi lebih mengandalkan Tuhan. Kalau berharap kan banyak orang berharap ya, sudah cukup, terus saya ngarepin, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Tetapi saya lebih mengandalkan Tuhan karena Tuhan yang tahu kebutuhan kita. Sehingga saya nggak mau menggunakan itu, saudara. Bahkan juga nggak cuma di Siloam, waktu di kota Solo pun saya tidak mau lakukan itu. Ya, saya lebih ngandalin Tuhan dan kita percaya Tuhan akan membackup dan memproteksi pekerjaannya. Amin. Karena itu kita mengelola dengan baik. Ya, kita harus mengelola keuangan gereja dengan baik. Enggak cuma asal-asalan. Tetapi memang kalau itu menjadi keperluan dan kebutuhan, ayo monggo silakan. Itu yang selalu saya sampaikan kepada majelis, kepada ini. Selama ini menjadi kebutuhan gereja, kalau ada ya kita beli. Tapi kalau enggak ada, kumpulkan dulu. Ya, kalau itu menjadi keperluan dan puji Tuhan, saya kira percaya Tuhan pasti penuhi itu, ya, penuhi itu. Lalu dia berkata demikian, dari sinilah Pak, saya bersinergi dengan pemerintah kota untuk membuat ketetapan, aturan dan sebagainya. Ya, saya hanya katakan begini, buatlah ya satu kebijakan-kebijakan yang memang sesuai dengan firman Tuhan. Lakukan untuk memuliakan Tuhan, karena kau anak Tuhan, saya bilang begitu. Ya, saya ngomong dengan keras begitu, orang di hadapan banyak orang sudah ya, maksudnya berdua saja ya. Sampaikan itu. Lalu dia berkata, Pak, duakno Pak. Lalu saya bilang, belutut. Oh luar biasa, nek ora pendeta ora iso sudah. Pendeta kan kalahin nek mbek tukang cukur saudara, betul ya? Pak ngiwo Pak, ngiwo. Pak Mering. Presidennya kalahin mbek tukang cukur, makanya tukang cukur itu pekerjaan yang wah paling berkuasa saudara ya. Dingkluk saudara, siapa yang berani nyekeli coba nek motong rambutnya presiden, orang nyekeli gundulnya presiden, bicaranya saudara ya. Nah saya doakan saudara. Nah artinya apa? Suara kenabian itu harus disampaikan. Nah ternyata Yohanes ini menyampaikan suara kenabian. Dia berkata kepada prajurit-prajurit, jangan ngancem, jangan memeras, jangan merampas. Cukupkanlah dengan gajimu. Wah ini jadi merampas dan memeras itu ada kaitannya dengan mencukupkan diri. Kenapa? Karena orang cukup akhirnya merampas, memeras. Apa yang dimaksud merampas? Merampas itu dan memeras itu sesuatu yang bukan haknya dia. Ya. Jangan mengambil yang bukan hak kita, saudara. Percayalah bahwa Tuhan akan memberkati kita. Banyak karena orang punya jabatan otoritas. Ya, politik kan seneng enggak seneng saudara ya. Ini kan baru rame. Ya, baru rame tentang sharing kekuasaan ya. Lalu ditanya, lah ini kok akhirnya kan pragmatif ya. Kok semua akhirnya setelah menang kan dapat berapa menteri. Tetapi itulah politik. Politik itu bicara kekuasaan. Ya kita nggak usah kaget-kaget saudara. Ya itulah politik. Karena itu jangan pernah bermain politik. Dan saya selalu katakan gereja jangan dijadikan politik. Karena politik itu memang bicara kekuasaan. Kita nggak usah kok memikirkan kekuasaan. Ya memang politik itu kekuasaan gitu saudara. Nah tetapi bagaimana kita menggunakan kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan itu untuk sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Itu yang mau disampaikan oleh Yohanes saudara. Belajar, cukupkanlah dirimu. Nah pagi hari ini kita akan belajar untuk mencukupkan diri. Nah, kata cukup menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia apa itu? Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata cukup itu artinya dapat memenuhi kebutuhan. Dapat memenuhi keperluan, cukup. Dan nanti kalau kita melihat ya, mempelajari firman Tuhan, ternyata Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita tentang cukup. Di sini kita lihat bagaimana Yohanes mengingatkan kepada para prajurit ya, cukupkanlah dengan gajimu. Tidak dikatakan puas-puaskanlah dengan gajimu, tidak, cukup. Cukup itu artinya yang penting bisa memenuhi kebutuhanmu. Yesus pun pernah mengajarkan di dalam doa Bapa kami dikatakan berikanlah pada hari ini makanan kami yang
secukupnya. Artinya berikanlah pada hari ini makanan kami yang memang sesuai dengan ukuran dan kebutuhan kami. Tidak berlebih, tidak berlimpah. Saya paling jengkel kalau makanan itu dibuang-buang gitu. Saya dengan staf seringkali kalau minggu malam habis ibadah saya ajak mereka makan. Dan saya tidak pernah membatasi. Pokoknya makan sesuai porsi. Nek kekuatanmu tulung piring agak warak, yo mangan tulung piring, ora apa-apa sudah. Saya enggak pernah membatasi mereka, ya. Oh, mangan, ojo keke, dilarang iki. Enggak ada, saudara. Silakan, selama itu kamu memang kekuatanmu di situ. Tapi jangan bededeng, tahu bededeng saudara. Melampaui batas ukuran. Nek rong mangkok iku wis wareg, ya aja telung mangkok. Ketika kita masuk mangkok ketiga, bededeng, saudara. Ora penak, betul ya? Begah. Orang makan kalau begah ora penak, saudara. Pernah ada yang makan bededeng, saudara, sampai kekenyangan. Pernah zaman dulu kecil ya, karena seneng, blab bededeng. Masih ingat bangsa Israel mati karena kekenyangan kan. Pada waktu mereka minta daging sama Tuhan dikirim burung puyuh, saudara. Burung puyuh itu ternyata rabun senja, saudara. Jadi kalau senja begitu dia tidak kelihatan nabrak-nabrak. Nah pada waktu itu sore-sore itu surup-surup burung puyuh itu nabrak ke kemah-kemahnya bangsa Israel. Karena kedagingan, makanya sampai muncul kata kedagingan sudah. Karena sudah pengen mangan daging sudah selama ini hanya makan mana. Langsung ada yang dikumpulkan gitu ya, senengi ra umum, wadah kan wis kedagingan jikuk dimplok langsung sudah serasa dimasak. Plong, banyak yang mati pada waktu itu. Mati bukan karena kelaparan tapi mati karena kekenyangan. Indonesia ini banyak orang mati karena makanan, bukan makan karena kelaparan, betul nggak saudara ya? Meneng kabeh to, kendel kemawon saudara. Karena makanan, betul nggak saudara ya? Makanya naik dokter kan di lab nggak boleh makan ini yo, untuk makan iki yo, ojo mangan kuwi yo, ojo makan iki. Berarti kan karena makan saudara. Makanya sudahlah saudara, kalau sudah faktor usia, rasa rentuk iki rapopo, rasa gerangsang saudara. Ya, saya punya teman saudara. Senengnya makan kacang, kacang berbagai macam, kacang goreng itu senengnya umum. Satu kali batuk ramari-mari, dibawalah ke dokter. Waduh di dokter katakan enggak boleh ini, enggak boleh ini, enggak boleh ini, enggak boleh ini. Lalu ketika dia keluar, aku batuk udah parah katanya. Dokter udah ingatkan. Dokter dikasih tahu enggak rentuk mangan opo? Dikasih tahu rentuk iki, kacang. Aku ratakok katanya, wah kurang ngajar. Jadi dia aku ratakok. Oh berarti kan ratakokku masih ngambang, bisa boleh bisa tidak. Sikat wae ya silakan. Wes pokoknya silakan ya, selama tinggal watuk sampai saya bilang begitu. Watuk ramari-mari wes jelas uno. Jadi karena dia tahu dia nggak mau tanya saudara, harusnya kan tanya, kacang boleh nggak ya dokter gitu. Oh enggak boleh. Lah karena orang takok kan berarti masih tanda tanya lagi, boleh atau tidak katanya. Oh, saya bilang menungso. Ya, kita ini kadang iso nguasai diri loh, Saudara, betul ya? Mbek kacang, mbek makanan ini ndeloki wah mengawe-ngawe. Makanlah daku sayang gitu, Saudara ya. Sudah ya. Makanya kita mau belajar, Saudara ya. Kita mau belajar untuk belajar mencukupkan diri. Nah, Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita begini, Saudara. Ibadah itu ya, ibadah ini kan bukan sekedar ibadah formal begini ya. Hidup itu adalah sebuah ibadah. Ibadah itu berarti kan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, hubungan kita dengan Tuhan. Maka dikatakan gini, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup kudus itu adalah ibadah yang sejati. Jadi hubungan kita dengan Tuhan yang sesungguhnya itu adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kudus. Jadi ibadah itu bukan sekedar ibadah formal seperti ini, tetapi ibadah itu bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Dan dikatakan oleh kitab Timotius bahwa ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup, wah itu mengandung berkat yang luar biasa. Coba kita lihat di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 hingga 8. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita membawa sesuatu, tidak membawa sesuatu apapun ke dunia
dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Berarti kan sudah ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup, wah luar biasa. Persoalannya kan kita tidak pernah merasa cukup. Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat 25 ya, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, tentang apa yang kamu pakai. Karena hidup itu lebih penting daripada makanan dan minuman. Loh saudara, makan dan minum itu kan untuk hidup. Bukan hidup untuk makan dan minum, betul? Jadi sebenarnya ketika saudara untuk mempertahankan hidup, makan itu sesuatu yang ya memang itu menjadi penopang. Jangan kebalik saudara ya, sekarang kan jadi kebalik. Ternyata bukan makanan itu untuk hidup, tetapi hidup untuk makan. Nah saudara, kalau saudara makan dan minum, ternyata itu tidak menopang hidup kita, malah meruntuhkan, menghancurkan hidup kita. Ya jangan makan dan minum yang memang itu meruntuhkan, menghancurkan hidup kita. Filosofinya kan sederhana itu saudara. Berapa banyak orang sulitnya luar biasa. Saya punya teman, sekarang sudah almarhum saudara. Memang senang makan. Senang makan saudara. Satu kali pada waktu datang ke Jawa, ya, waktu itu saya lupa dia kena apa, empedu atau apa saudara. Empedunya itu baru dioperasi, batu empedunya. Lalu ketika dia pergi ke Jawa, istrinya nelpon saya karena dia tahu saya suaminya ini seneng mangan, dan kalau pergi bersama saya ini waduh pokoknya memanjakan dengan makanan sudah ya, dan itu kuliner di Jawa itu menyenangkan sekali. Istrinya bilang, bagus ojo dijak sing iki yo. Oh ya gini, persyaratannya apa? Saya bilang persyaratannya apa? Oh dia tidak boleh makan gorengan-gorengan kecuali dengan minyak zaitun. Sampai tak tukoke minyak zaitun loh saudara. Satu pergi bawa minyak zaitun. Mangan tahu gerabak, upat gerabak sudah ya. Sampai saya bilang sama bapak, Pak tahunya khusus nganggo minyak zaitun. Wah luar biasa saudara. Saya belum tahu apakah saudara pernah, saya belum tahu saudara. Iman minyak zaitun kok menggugureng, tahu kayak larang saudara minyak zaitun. Tapi karena saya cukup sayang dengan, memang dekat sekali sama saya. Ya, satu kali kami ada rakernas, GPDI mengadakan rakernas di bidang kepemudaan. Kebetulan saya ini pengurus pusat saudara di Palembang. Ya, pergilah ke sana. Dia waktu itu masih kondisi sakit yang makannya harus dijaga saudara. Lalu selesai rakernas sama beberapa rekan-rekan itu diajak pergi. Ternyata di Palembang saudara, wah ada tempat durian. Pokoknya di Sumatera kan banyak saudara. Di Medan tuh wah itu juga duriannya tuh waduh, murah-murah, banyak banget gitu. Lalu diajak, waktu di perjalanan saya tanya begini, memang apa? Durian. Ya saya ini ora doyan durian sudah, tapi ora masalah, saya wis biasa sudah ya. Diajaklah ke tempat durian. Nah, mereka langsung pesen dan sebagainya, cemplak-cemplok, terus teman saya ini ndeloki kalau keringetan sudah. Dia mau gini, Gus kowe ngerti aku toh Gus? Aku kan paling seneng durian, iki wah penderitaan keras katanya. Deloki mereka kurang ajar, cuma camut mangan durian. Saya bilang, wis toh, kowe wis kerep mangan durian. Kene lu ngombe aku tuku Indomie wae saya bilang. Stres dia tuh sampai betul, wah saya stres tenan dulu ini. Tahu begini diajak mangan durian dan sebagainya. Sudahlah saya bilang, daripada mangan durian gue cepet mati saya bilang. Sudahlah, menahan diri lah. Lo memang kadang nggak bisa saudara, ya. Makanya makanlah makanan yang menopang tubuhmu. Kalau tahu bahwa makanan itu tidak menopang tubuhmu, ya ojo dimakan. Amin. Amin. Kok ketoke rada, wah Om Agus sih ngopo gitu. Kok orang mendukung saya. Dukunglah Om. Wes pokoknya mati hidup di tangan Tuhan. Ya di tangan Tuhan. Ning ojo menyebabke cepet saudara ya. Tuhan ya memang mati hidup di tangan Tuhan. Ngeyel lho gawe cepet mbek Tuhan kan repot saudara. Masalah ilat loh. Makanan itu kan hanya cuma di leher sampai di leher saudara ya. Begitu wis mlebu bleng wis ra ono rasane. Mosok saudara makan durian. Wah begitu mlebu terus durian, rasa duriannya masih di ini saudara ya.
Wong mangan durian sing enak sing ora ya dadine ya padha, Saudara. Dibuang semua sudah ke jamban, Saudara. Sudahlah, kalau memang makanan itu tidak menopang tubuhmu, ya jangan dimakan. Amin. Jadi kita menjaga tubuh itu bukan karena takut mati. Menjaga tubuh itu karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ya, dijaga. Mati urusan Tuhan memang. Ya, karena itu kita jaga. Nah, Saudara, karena itu kita mau belajar mencukupkan diri dengan berkat yang Tuhan percayakan. Waktu awal-awal pandemi banyak orang yang mengeluh. Kita semua tahu lah. Bahkan sampai hari ini kan belum pulih-pulih amat. Banyak yang ngeluh. Banyak yang di PHK dan sebagainya. Kalau Bapak Saudara masih ingat, saya pernah sampaikan firman Tuhan juga sudah di awal-awal pandemi untuk mencikapi ini. Kita harus belajar mencukupkan. Tadi kan dikatakan, cukupkanlah dengan gajimu. Jadi gaji yang harus mencukupkan kebutuhan kita. Beras larang ya sudah mangan raskin. Yang murah-murah kan banyak, betul nggak Saudara? Isi larang mangan pohong, malah sehat Saudara. Loh, pohong itu bisa nggak untuk bahan pokok makanan? Dia karbohidrat juga loh Saudara. Malah enak loh Saudara. Gawe tiwul. Nah Saudara, satu senangnya tiwul Saudara. Tolonglah kalau yang tahu tiwul yang enak, kirimkanlah ke pastori Saudara. Tiwul tuh haujeknya luar biasa Saudara. Di Kopeng itu ada tiwul Saudara, enak. Ya, jadi di depan Alfa itu ada jualan tiwul. Ya, cuma kadang sok tutup, sok ora gitu Saudara. Setiap kali saya ngajar neng Sam, saya mau pulang, saya udah gebacot ngomong Mbak Sam. Makan ora usah saya bilang. Saya pikir pulang meh mangan tiwul Saudara ya. Ya, tiwulnya tutup Saudara. Jagung. Bisa kan Saudara? Cuma saya nggak tahu sih, nasi jagung sama beras mahal mana? Tiwasnya saya kasih solusi-solusi ternyata lebih mahal Saudara. Tapi nek pohong masih lebih murah, betul nggak Saudara ya? Rasa digawe tiwul mahal om, rasa gawe tiwul jeploki dhewe Saudara, gawe gethuk, sudah selesai Saudara. Sebenarnya bisa kalau kita belajar mencukupkan diri. Ya. Enak enak itu kan sudahlah. Saudara makan dengan iman ya toh, kita itu lawe dong kates kon rasane kaya capcay Saudara. Pokoke mangan dengan iman wae Saudara. Nek orang makan ya sego mbek dong kates cedake Chinese food lah Saudara, tempatnya Pak Mardi kan. Kan ambune ambu capcay Saudara. Rasane tetep beda om, ora apa-apa wis sing penting ambune tok Saudara wis. Nyedot mau mangan ya toh. Bilang baik Pak Mardi, Pak saya tak nyedot coba yo katanya. Siapa tahu dia kasihan dikai capcay sak piring kan luar biasa Saudara ya. Coba kita lihat dulu dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Berarti kan Saudara, kuncinya Tuhan itu cukup. Cukup tadi itu sesuai dengan kebutuhan-keperluan kita. Dan untuk nilai itu Tuhan tidak akan meninggalkan. Tuhan tidak akan membiarkan gitu. Cuma nek Saudara pengen memuaskan tadi, ya jangan salahkan Saudara. Jangan salahkan. Hati-hati dengan kredit Saudara. Kredit itu selalu saya katakan gini, boleh nggak om kredit? Boleh, sebab kadang kalau kita tidak ngambil kredit ora kuat Saudara, betul ya, ngumpul ke dana, sepas tekan dinone munggah. Saya dulu suka buku-buku keluaran Amerika Saudara ya, di teologi, ada Strong, Interlinear dan sebagainya, kan harganya dolar. Saya seringkali kumpulkan Saudara, saya pengen beri Interlinear pada waktu itu. Saya kumpulkan, kalau di sini itu di Ungaran ada yang jual buku-buku dari teologi dari luar Saudara. Tekan kono meh tuku, dulu harganya sekian ya. Ngumpulkan berapa bulan sampai sana meh bayar, oh sudah naik, dolarnya munggah Saudara. Wah rangoyak terus Saudara ya, jadi nggak ngejar terus Saudara. Ya waktu itu cuma nggak ada kreditan Saudara ya, masuk sekolah buku teologi dicicil Saudara. Jadi cicilan itu boleh Saudara, tetapi kalau tidak diperhitungkan dengan baik-baik,
cicilan itu jadi membuat kita mencicil, saudara. Jangan sampai cicilan jadi membuat kita mencicil. Karena kita tidak memperhitungkan dengan baik. Boleh, tetapi hati-hati. Ya, hati-hati. Makanya kan sekarang ini kan banyak apa ya, debt collector ya. Ya mungkin ya enggak salah juga bagian dari perusahaan-perusahaan ini orang bayar terus golek debt collector sing ganas-ganas, saudara. Di tengah jalan direbut, banyak juga yang salah. Ya, salah sasaran gitu, saudara ya. Salah sasaran. Ya repot juga. Saya punya teman, saudara, pernah itu. Ya, waktu mau ke Sragen, saudara ya. Waktu mau Sragen, saya pas di belakangnya, saudara. Tahu-tahu dicegat sama orang, motornya dibawa ke ini. Saya pada waktu tak pikir mau dirampok, saudara. Saya bilang, apa kalian? Saya bilang, Pak ini enggak membayar, Pak. Enggak membayar piye, saya bilang. Kok saenake dhewe? Ya Pak, gini aja Pak, ke dealernya aja. Dealernya aja. Lalu dibawalah ke dealer, saudara. Saya masih rada ngotot, saudara. Caramu jangan begini dong. Ini kok ngerampas, saudara. Akhirnya dikasih, dan teman saya meneng toh. Ya, dikasih catatan, Anda belum bayar berapa bulan. Diem bae, terus tanya, bener gak kamu? Wah, laku iki lho. Lah pelayanan koyo ngono kok wani njikuk motor lho. Lho pengen lho Pak. Motor otok-otok ngono. Halah saudara. Saya sudah saksikan sama bayi saudara itu, saya motor otok-otok berapa tahun itu. Kena hujan wis molor-molor. Ya sudah nikmatin saja sampai akhirnya Tuhan yang berkati saya ya dengan JL Pro itu, saudara. Nikmati saja. Ya. Seringkali yang membuat kita apa? Ya karena tadi kita tidak mencukupkan dengan berkat yang Tuhan berikan sama kita. Sudah nikmati saja, percaya kok saudara. Kadang Tuhan izinkan proses itu terjadi. Masih ingat saudara, Elia ya, dalam kondisi paceklik ketika dikejar-kejar sama Isabel. Dia dipelihara dengan kelimpahan atau dengan kecukupan. Tuhan cukupkan kebutuhannya, makan minum kan dibutuhkan. Airnya minumnya dengan air kerit kan, sungai kerit, betul? Terus dia dipelihara bukan dengan orang yang ngirimi dia bertonton atau berkuintal-kuintal gandum, saudara. Diopeni sama burung gagak. Saya mau tanya, burung gagak itu, saudara, kira-kira bawa daging sama roti, berapa kuatnya dia? Pernah lihat burung gagak bawa 1 kilo daging sapi? Beratnya aja belum tentu 1 kilo, saudara. Enggak kan? Jadi sepotong. Betul nggak, saudara? Sepotong. Jadi Tuhan juga tidak memelihara Elia dengan ya cukup, yang penting iso mangan. Cukup. Belajar kita menikmati setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan. Kalau berkat kita 1 juta, ya cukupkanlah dengan 1 juta. Bisa nggak? Bisa. Siapa yang bilang nggak bisa? Kami tahu, saudara. Saya pernah merasakan itu kan. Saya pernah merasakan itu. Dan saya bukan orang yang senang minta-minta. Saya ingin buktikan. Karena itu komitmen saya ketika Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Saya katakan saya tidak akan pernah meminta kepada yang namanya manusia untuk kebutuhan hidup saya. Tetapi Tuhanlah yang penuhi kebutuhan hidup saya. Dan Tuhan penuhkan, saudara. Bahkan ketika saya harus pergi, nengok setahun tuh bisa sekali 2 kali. Saya selalu nengok mamah di Jakarta. Dan Bu Ika ini sudah raiso numpak omprengan. Saya termasuk orang tidur bisa sasae. Tapi kalau perjalanan, saya juga nggak bisa omprengan, sudah. Omprengan tuh naik yang ekonomi, panas, wah saya bisa stres di jalan, sudah. Apalagi yang umpek-umpekan. Dan Bu Ika itu juga nggak bisa, sudah. Saya coba naik bus saja, yang eksekutif, saudara. Kan lebih murah, saudara ya. Itu aja Bu Ika mabuk, saudara. Kalau saya masih bisa, ya kalau dulu langganan saya Raya atau Muncul itu pun yang big top atau super top itu yang 21 sudah ya. Jadi ijen. Jadi satu karena sudah sering pulang pergi Jakarta mudeng. Pokoknya sudah sampai Tosuro sampai Semarang itu biasanya kosong ke sana. Oh itu bantal tak ambili, selimut tak ambili sudah. Karena itu sudah tidak ada yang naik lagi. Ya jarang orang naik Depok Pekalongan kan jarang sudah. Rugi itu. Ya, rugi. Saya pernah naik super top, ya, yang berangkat cuma saya. Wah, koyo tak sewa dewe, saudara. Bu Ika nggak bisa, saudara.
Kami kalau enggak naik pesawat, naik kereta. Tapi saya bersyukur saudara, enggak tahu bagaimana caranya kami selalu bisa pergi. Makanya mama ya waktu di Jakarta seringkali tanya begini, kamu pulang kapan? Ya bukan ngusir saudara ya, minimal kan mama tahu ya, pulang kapan itu kira-kira neng kini pirang-pirang dino kan mau menikmati kebersamaan. Dan saya sudah kata gini, belum tahu mam, itu belum tahu tuh bukan karena opo, urung ono duit kok tiket saudara. Wah luar biasa loh, ini wong nekat, orang bondo nekat. Kalau saya saksikan ini banyak orang kata, kowe iki bondo nekat. Bukan bondo nekat, karena saya terus percaya, saya pergi ke sana bukan untuk seneng-seneng saudara. Bahkan saya untuk harus melayani dan sebagainya, tetapi saya pergi ke sana kewajiban. Karena Bu Ika kan anak wedok, satu-satunya gede paling gede. Ya mama harus seringkali ketemu sama mama gitu ya, kalau enggak ketemu sama cucu. Nggak tahu saudara. Tetapi nggak tahu bagaimana caranya Tuhan selalu kasih berkat. Kan nggak mungkin saudara, dolan nek ono sebulan, goro-goroan duit tiket saudara ya. Nek soal makan minum di sana mah aman ya. Wah, mosok neng kono ini saudara ya. Pasti orang tua kan masake dan sebagainya. Tapi Tuhan tolong saudara. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Maka itulah Bu Ika akhirnya bisa menerima ya. Setelah pernikahan 3 tahun Tuhan baru kasih anak ya. Karena Tuhan cukupkan apa yang menjadi keperluan kita. Coba kita lihat lagi di dalam Filipi 4 ayat 11 sampai 12. Filipi 4 ayat 11 sampai 12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab saya ulang. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam kenyang maupun dalam kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Perhatikan saudara, dikatakan Paulus tahu apa itu kelimpahan. Paulus tahu apa itu kekurangan. Apa itu saudara? Dan kita tahu ketika Paulus kelimpahan dia tidak gemegah. Ketika dia kekurangan pun dia tahu belajar untuk mencukupkan dirinya saudara. Saya yakin dan percaya kita pernah mengalami titik itu. Betul gak saudara? Masih ingat kan kesaksian beberapa minggu yang lalu ketika saya sampaikan. Ketika kita kedatangan tamu banyak, kita nggak punya lauk, tamu banyak ini mendadak. Tahu-tahu kita nggak punya lauk, pas jatah makan siang gitu saudara ya, atau makan pagi. Ternyata di rumah kita buka kulkas, sayur raono, apalagi iwak ora ono ini bukan karena tidak ada. Memang ra tau tuku saudara sih. Ra ono iwak. Jadi ada tinggal telur 5. Lalu saya tanya, kira-kira telur 5 nggo nyugoi wong 10 diapake? Ndok dadar Om, ternyata kompak. Semua tahu, berarti saudara dan saya tahu miskin gitu loh. Sebenarnya kan jawabannya itu. Saudara dan saya pernah mengalami kondisi miskin. Artinya kita pernah mengalami kondisi kekurangan dan kita bisa melewati itu sampai hari ini, berarti itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Ojo saiki sok kemaki. Wah gini titik sambate mbek Tuhan ngaruwara. Gusti piye to sekarang ngene iki? Padahal sudah pernah mengalami titik itu kan, betul enggak Saudara? Saya pernah mengalami titik di mana pengen beli roti ora kei roti. Kayak blanggreng sama orang tua saya. Karena enggak mampu saudara. Karena enggak mampu, tapi saya bersyukur. Minggu yang lalu di UMKM saya ditawari roti. Saya bilang gini, aku rapati doyan roti saudara. Mungkin ilat saya wis kewalik saudara, karena sudah terlalu lama dari kecil ora mangan roti, panganannya blanggreng. Jadi lidah saya ini, waduh luar biasa saudara. Saya pertama kali pacaran sama Bu Ika tanggal 25 Desember saudara. Saya datang ke rumahnya ngucapin selamat
ulang tahun Gusti Yesus, selamat Natal kepada orang tuanya. Dan orang tuanya, enggak tahu 25 atau 3 pas tutup tahun ya, dikasih pastel. Jadi orang tuanya itu biasa buat pastel. Pastel kan makanan mahal sudah, betul ya? Pastel tuh yang dari kentang diopen, isinya ham, isinya iwak. Waduh, saya ini paling ora doyan kentang, saudara. Kroket itu saya nggak doyan. Bayangin mungkin waktu itu badan saya gemuk, saudara. Sama mamahnya dipotong ke pastelnya rada gede, saudara. Oh ya ampun, saya bilang mateng gue. Nek saya bilang ora doyan rasido dadi mantu ini. Saya itu, saudara, pikul salib untuk menyelesaikan itu, saudara. Penderitaan yang amat dalam ya. Terus mama tanya gini, nggak enak ya karena saya makan. Oh enggak tante, hauce, saya bilang. Wah itu melebihi pikul salib saya menyelesaikan itu. Tahun berikutnya wis dadi calon tenan gitu. Begitu mau di Agus pastel, saya bilang sama, ojo oke, aku ratu yang kentang, saya bilang. Nek hame mbek sosis tok mbok kurek-kurek ora apa-apa. Sekarang mesti ngerti saudara KI. Wah, dulu kan ada budaya-budaya, saudara. Salah satunya apa? Kalau orang Jakarta, saudara, orang Chinese Jakarta, setiap tanggal 22 Desember, itu mereka punya kebiasaan buat onde. Dan itu mereka harus makan onde, ya enggak terlalu gede-gede, sesuai umur. Untung waktu itu saya urung 55, saudara. Masih 30, jadi mangan kudu 30 dientekke, saudara. Onde-onde, saudara. Kecil-kecil, lek. Saudara. Isik calon mantu nek bilang nolak, wah dikutuk, saudara. Saudara, kita belajar untuk mencukupkan dengan berkat yang Tuhan berikan. Amin. Saudara, lalu yang kita perlu perhatikan apa, saudara? Mari kita belajar menikmati berkat yang menjadi bagian kita. Kalau bagian kita saat ini masih sepeda ontel, ya nikmati sepeda ontelmu. Kenapa seringkali kita tidak bisa merasa cukup dan tidak merasa bersyukur? Karena kita tidak pernah menikmati bagian kita yang kita lihat bagiannya orang lain. Kalau hari ini engkau masih bagianmu menjadi kontraktor. Kontraktor itu kontrak sana, kontrak sini. Ya nikmati saja. Ya mengrepot gitu ya, repot ide 2 tahun pindah meneh. Oh ya sudah nikmati. Malah ora bosen kok sudah. Sing di omah kan bosen-bosen loh. Lah nang kene terus kemudian tanggane cerewet ora pindah-pindah, saudara. Sudah nikmati saja. Ya, nikmati saja. Wong gembala iki urung di omah loh, saudara. Ini kan omah Tuhan, saudara. Pasti rumah Tuhan. Makanya saya bersyukur, saudara, kalau ada jemaat yang Om doakan ya Om rumah saya. Haleluya. Wis pokoknya nikmati saja, saudara. Amin. Amin. Rasa ngoyo, saudara. Saya nikmati berkat Tuhan. Toh kita juga ada di dalam anugerah Tuhan. Coba kita lihat sama-sama dalam Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Amsal 30 ayat 7 sampai 9. 2 hal yang aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang. Kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal kamu, dan berkata siapa Tuhan itu. Aku tahu, kalau aku miskin, aku tidak mencuri dan mencemarkan nama. Iya. Oh ini ayat yang paling indah, saudara. Yang diminta oleh Salomo bukan menjadi kaya. Tetapi Salomo juga berkata, jangan berikan aku kemiskinan. Tapi berikanlah apa? Makanan yang menjadi bagianku supaya aku menikmati. Pertanyaannya, kenapa kita tidak dapat menikmati? Karena sudah tidak menerima bagianmu. Ketika saya punya anak, saya lupa tuh Noel atau sudah Dio juga, saudara.
Satu-satunya keluarga yang tidak punya mobil cuma saya, saudara. Lalu tante saya sama kakak saya ngomong begini, Gus, anakmu sih cilik, nek lungo-lungo bawa mobil. Kalau enggak mobil tante saya, kalau enggak mobil kakak saya. Dan kakak saya itu rumahnya di daerah Mojosongo, saudara. Ya untuk ke sana kalau ngambil mobil bolak-balik setengah jam. 15 menit. Jadi kalau mau pergi, saya harus ngambil mobil dulu, balik lagi ke rumah, jemput anak istri. Kalau ke tante saya itu lebih jauh lagi, kurang lebih 45 menit bolak-balik. Kan ngambil mobil dulu, balik lagi, jemput, baru pergi. Nanti kalau pulang juga begitu sudah, tak ntar ke anak istri saya balik ke meneh. Saya bokno ki yo, waduh capek juga kalau begitu ya. Saya pengen memproteksi istri saya pada waktu itu. Nah, ketika satu kali saya naik mobil, di depan saya di perapatan, di depan saya ada seseorang yang naik sepeda Honda. Yang model laki ya, kayak dalangan gitu. Lalu dia naik sepeda Honda, lalu istrinya di belakang bawa anak yang kecil, yang gede ditaruh di depan mereng. Pernah gitu tidak, saudara? Pernah ya? Berarti miskin seperti saya, saudara. Pernah miskin seperti saya, betul kan? Gitu, saudara. Lalu saya ngomong begini, tapi saya lihat gini, seneng gitu loh. Dia cerita sama suami istrinya, kok seneng gitu ya. Saya bilang begini sama istri saya, nih, nyeneng deh ya. Walaupun naik sepeda kok mereka bisa bersuka cita. Ya. Istri saya ngomong begini, sebenarnya saya pengen seperti itu. Walaupun kita naik mobil kan bukan mobil kita. Kita pengen bisa seperti itu, naik motor kita. Jadi kamu gak apa-apa katanya. Enggak, sudah naik motor lagi, ngapain? Kamu juga capek bolak-balik. Dan mulai hari itu sudah, saya nikmati dengan berkat yang Tuhan berikan. Dan saya gak pernah mengeluh sama Tuhan. Tidak merasa gini, Tuhan semua sedulurku sugih kaban we mobil. Nek saya ngeluh, keluarga saya kan ngomongin, saleh dewe dadi pendeta. Wong itu kalau pergi acara-acara pernikahan saudara, repot meh pakai motor. Semua mobil-mobil, ke Diamond, ke Boga, kemana saudara. Sudah begitu persyaratan naik, pakai jas karena keluarga. Bayangin numpak motor nganggo jas itu Superman saudara, kiber-kiber saudara. Tapi saya nikmati saja. Amin. Nikmati apa yang jadi bagianmu. Selanjutnya saudara, karena itu jangan mencintai uang, karena mencintai uang tidak akan pernah merasa cukup. Pengkhotbah 5 ayat 9. Pengkhotbah 5 ayat 9, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan kekayaannya, itu pun sia-sia. Jadi uang penting. Yang menjadi persoalan, kita perlu uang saudara. Kalau tidak ada uang kita nggak bisa saudara. Gereja kita butuh uang kan, untuk membangun ini, membangun itu, untuk fasilitas kita perlu uang. Tetapi yang paling penting, jangan cinta uang dan jangan jadi hamba uang. Itu persoalannya. Saudara. Uang tidak akan pernah memuaskan saudara. Saudara ketika digaji 1 juta, sudah berpikir begini, coba naik gaji 2 juta aku senang. Ketika sudah mencapai gaji 2 juta, ya kok ngono tok ya. Betul nggak saudara? Saudara ketika dulu naik sepeda ontel, sudah berkata, naik duwe motor, rasanya senang. Ketika sudah punya motor, ya kok ngono tok ya saudara. Ketika sudah naik motor, sudah berpikir, duwe mobil ki penak. Ketika naik mobil, kok yang ngono tok ya. Kita tidak akan pernah puas. Karena puas itu adalah ketika kita bisa mengucap syukur atas setiap berkat yang menjadi bagian kita. Baru saudara bisa dipuaskan. Karena itu mari kita mau belajar. Kenapa? Karena uang itu akar dari segala, cinta uang itu akar dari segala kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 10a. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Perhatikan saudara, akar dari segala kejahatan cinta uang. Nanti kalau kita lihat di selanjutnya saudara ya, di atasnya.
Karena uanglah banyak orang menyimpang dari kebenaran. Korupsi tadi yang dikatakan oleh Yohanes ya. Kenapa? Karena cinta uang. Dan uang tidak akan pernah bisa membawa kita kepada titik kepuasan. Makanya coba lihat, koruptor yang nilainya gede-gede. Saya kira percaya pasti korupsi kecil-kecil. Ora puas. Kesempatan semakin besar. Merampas yang bukan haknya. Karena kita belajar. Menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan. Kalau tidak, kita tidak akan pernah bisa merasa cukup. Yang terakhir, yang paling penting saudara. Tuhan akan mencukupkan segala keperluanmu, bukan keinginanmu. Filipi 4:19. Filipi 4:19. Allahku, aku memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kelimpahannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Maka selalu saya katakan, selama itu kebutuhan gereja kita, bukan keinginan. Kalau keinginan itu banyak, saudara, tidak akan pernah bisa puas. Keperluan. Kalau itu menjadi keperluanmu, kebutuhan kita, kalau kita ada dana, kita beli. Kalau tidak, yo nyelengi sik, saudara. Karena kita bukan gereja yang punya latar belakang. Memang ada beberapa gereja-gereja yang punya usaha, saudara. Saya nggak mau, saudara. Kenapa? Bikin rame, bikin masalah usaha itu. Bahkan ada gereja-gereja yang punya perusahaan menawarkan sahamnya kepada jemaat-jemaat. Sopo yang mau nanam saham. Dan saya kira percaya bukan hanya gereja, tetapi yang namanya perusahaan-perusahaan. Berapa banyak perusahaan-perusahaan bisa bertahan sampai lama? Jarang ya, pecah. Kenapa? Karena ketika orang tidak lagi ingin merampas, ingin mengambil yang bukan haknya tadi. Kok itu cuma semene ya, bagaimana caranya supaya kita bisa mengambil lebih. Nah akhirnya terjadi persoalan-persoalan yang luar biasa. Nah gereja harus disingkirkan dari nilai-nilai seperti itu. Dan percaya saja Tuhan akan cukupkan. Amin. GPDI ini berjalan, GPDI Sulam berjalan sekian, nanti tahun 27 sudah. 2027 kita mencapai 100 tahun. Hampir 100 tahun Tuhan pelihara GPDI Siloam. Dengan hanya mengandalkan Tuhan. Ya, enggak usah. Neng ora iso kaya mereka lho, soku ya sudah, nikmati saja. Amin. Dengan berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada hidup kita. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu, keperluanmu, termasuk rumah tangga kita, kehidupan kita. Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kekayaan dan kemuliaannya luar biasa, saudara. Kan itu mari pagi yang indah ini belajar mencukupkan dengan setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup. Kalau berkatmu 1 juta, cukupkanlah dirimu dengan 1 juta. Belajar menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Allahku kan memenuhi yaitu berkecukupan. Karena kita mau belajar mencukupkan dengan setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil baginya, tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus. Allahku kan memenuhi, oh Allahku. Allah kita akan memenuhi segala keperluanmu. Jangan takut, andalkan Tuhan dan belajar untuk mencukupkan dirimu dengan setiap berkat yang Tuhan percayakan. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus. Sekali lagi, Allahku kan memenuhi, oh kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Bapak Parti bagi kita dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat kesempatan yang indah pada pagi hari ini Tuhan, kami jemaat Siloam boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu, karena Tuhan berjanji mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Oleh sebab itu pagi hari Tuhan, kami jemaat diingatkan oleh kebenaran firman, supaya kami bisa bersyukur mencukupkan apa yang Tuhan sudah sediakan. Dan biarlah Tuhan ajar kami untuk mengarahkan hidup ini percaya sepenuhnya kepada Engkau lewat kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Dan kami jangan sampai Tuhan melihat kanan kiri kami yang berbeda dengan keberadaan, namun Tuhan mereka pun tidak bersyukur kepada Engkau. Namun kami yang ada, apa yang Tuhan sudah berikan kami bisa bersyukur, menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan untuk hari-hari selanjutnya. Bagi Tuhan hamba-Mu untuk membawa kami jemaat untuk selalu bersyukur dan menikmati berkat yang Tuhan sudah sediakan. Itulah ya Tuhan yang menjadi doa permohonan kami kepada Tuhan, supaya Tuhan tetap memakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Ben, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang para petugas untuk maju ke depan. Mari silakan. Saya akan bacakan satu ayat di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nanti Saudari Keke pimpin dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini Bapak. Kami sudah memuliakan nama-Mu, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapak, dan tiba saatnya kami akan memberikan
persembahan kami Bapa, mari Tuhan ajari kami untuk memberikan dengan sukacita Bapa, dan kami siap untuk memberikan yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian, Karenamu ku ada. Memandang wajahmu, padamu ku percaya, padamu ku berharap, ku sembah Kau Allahku, ku bernyanyi tiada sepertimu. Kau menuntunku di setiap waktu, Kiranya Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara, dan kita akan menyaksikan Warta Siloam.
Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Pastinya dahsyat, luar biasa. Bersama saya Meliani, mari kita saksikan Warta Siloam dalam minggu ini. Shalom, Bapak Ibu Jemaat GBDI Siloam Salatiga yang dikasihi Tuhan. Kami dari Panitia Tahunan ingin menyampaikan informasi rangkaian ibadah Paskah 2024. Yang pertama, ibadah Paskah akan dilaksanakan pada hari Jumat 29 Maret 2024 pukul 6 pagi. Sekali lagi kami sampaikan bahwa ibadah Paskah hanya akan dilaksanakan dalam satu kali ibadah, yakni Jumat 29 Maret 2024 pukul 6 pagi. Selanjutnya, ibadah perayaan kebangkitan Tuhan Yesus akan kita laksanakan pada hari Minggunya, yakni 31 Maret 2024 sesuai dengan jadwal ibadah raya, yakni pukul 6, pukul 9, dan juga pukul setengah 5 sore. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bisa hadir bergabung dalam setiap ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari Jemaat Siloam, kita lihat laporan persembahan dalam minggu ini. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Gembala, majelis, dan sidang jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, diberkati untuk memberkati. Selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita telah melihat Warta Siloam dalam minggu ini. Kita bertemu lagi dalam Warta Siloam minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ada tambahan untuk Bapak, Ibu, Saudara yang sudah memesan paket makanan di sekolah minggu. Selesai ibadah umum bisa mengambil di belakang, membawa kertas kupon yang sudah ditulis. Begitu, terima kasih.
Iya, puji Tuhan kita sudah mengakhiri ibadah kita. Jangan lupa hari Jumat kita akan mengadakan ibadah Paskah disertai dengan perjamuan kudus jam 6 pagi. Ya, kita adakan sekali saja jam 6 pagi, kapasitas kita akan maksimalkan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Jika besaran-Mu, haleluya, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hati kami berucapan syukur Tuhan, jikalau pada pagi yang indah ini kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Berdoa untuk setiap umat-umat-Mu, untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang hari-hari ini terbaring sakit. Kiranya kuasa Tuhan Yesus yang menyembuhkan, bilur-bilur Tuhan Yesus yang memulihkan, yang berbeban berat menghadapi persoalan masalah, kiranya Tuhan Yesus yang tolong. Tangan-tangan umat-umat-Mu yang sudah mengembalikan apa jadi milik Tuhan, Tuhan Yesus memberkati sesuai iman mereka kepada Tuhan. Anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan-Mu di sepanjang ibadah ini, Tuhan Yesus memberkati ibadah sebentar, jam 9 dan jam setengah 5 sore Tuhan urapi dengan urapan yang sama yang kami nikmati di pagi yang indah ini. Ibadah Paskah tak hari Jumat, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Mari kita sama-sama terima berkat Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan memberkati sepanjang minggu ini, memberkati rumah tangga kami, memberkati kuliah sekolah kami, memberkati setiap pelayanan-pelayanan kami, memberkati kami dengan kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Penyertaan Allah kerjakan dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo. Mari Pak.